Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Sejarah dan Religi Indonesia. Kali ini saya ingin membahas tentang angin politik yang akan bermula tidak lama lagi. Karena kurang lebih setahun lagi Indonesia menuju pesta demokrasi 5 tahunan, di mana pesta demokrasi ini akan mengadakan pemilu legislatif ataupun pemilihan presiden, mungkin sekaligus akan dilakukan. Kata sekarang yaitu dilakukan serentak ya. Saat ini para partai-partai besar atau partai-partai kecil sudah mengambil ancang-ancang untuk koalisi, untuk bergabung demi merebut suara rakyat, sekaligus untuk menyampaikan narasi-narasi kebangsaan, narasi-narasi yang bisa dijual atau program-program yang dijual kepada rakyat. Karena hal ini semua partai politik yang akan mengikuti pemilu 2024 adalah narasinya atau addresnya adalah rakyat. Rakyat, rakyat, rakyat. Sedangkan rakyat kecil seperti kami tidak ada apa-apanya, karena bila saat pemilu saja narasinya adalah rakyat. Rakyat yang dijadikan ujung tombak, rakyat yang dijadikan tameng, rakyat yang dijadikan super program oleh partai-partai yang akan mengikuti pemilu 2024 nanti. Untuk masa sekarang atau saat ini, di mana partai PSI Hanura sudah pun bergabung dengan PDI Perjuangan, di mana capresnya adalah Gubernur Jawa Tengah yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Nantinya apabila ketiga partai ini bisa merebut kursi presiden atau bisa memerintah di Republik Indonesia ini, maka rakyat akan diperas, baik melalui kenaikan harga barang, melalui pajak dan lain-lain sebagainya. Untuk saat ini orang-orang partai akan membutuhkan suara rakyat, maka rakyatlah yang dijadikan tameng atau dijadikan super program demi rakyat, demi negara, demi bangsa. Tapi setelah jadi nanti, kita rakyat kecil tidak dihiraukan. Oleh itu, ini bukan menghasut atau ngapa-ngapain kepada seluruh rakyat kecil, rakyat kebanyakan, rakyat umum. Jangan terlalu terobsesi dengan capres atau cawapres siapapun mereka. Karena apabila saat menduduki pemerintahan, semuanya atau antek-anteknya bisa terjerat kasus korupsi. Buktinya partai-partai besar yang menduduki pemerintahan kasusnya lebih banyak daripada partai-partai yang tidak menduduki pemerintah. Oleh itu, kepada orang kebanyakan atau rakyat umum, kalau bisa jangan dihiraukan, jangan berikan suara kepada siapapun. Kami rakyat kecil di Indonesia ini sudah bosan dengan program-program partai yang mengatasnamakan rakyat. Tapi apabila sudah duduk di kursi pemerintahan, mau menaikkan semua barang termasuk BBM. Kononnya demi menutupi inflasi, demi ekonomi rakyat, demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tapi ternyata banyak para petinggi-petinggi negara seperti di Kementerian Keuangan banyak yang melanggar dan kasus pencucian uang yang semakin bermaharajalela. Oleh itu saya menyeru kepada seluruh rakyat kecil, rakyat umum, usahlah jangan terobsesi dengan program-program partai apapun yang akan bertanding di pemilu 2024 nanti. Kalau bisa, di saat pesta demokrasi nanti, berikanlah suara yang Anda inginkan kepada partai manapun. Tapi jangan pernah ada unek-unek atau merasa menyesal apabila partai dukungan
Anda semua nanti akan semakin mengkorupsi reformasi di Indonesia ini. Karena sebagai rakyat kecil, sebagai rakyat umum, pemerintah sudah pun bertahun-tahun mengatasnamakan rakyat, mengalamatkan rakyat. Tapi akhirnya kekayaan negara, kas negara, merupakan uang triliunan rupiah lenyap begitu saja, bagaikan ditelan angin. Seperti di Dirjen Pajak yang Mahfud Endi uar-uarkan, kalau di Dirjen Pajak terjadi atau di Kementerian Keuangan terjadi transaksi mencurigakan, bukan calang-calang coy, 349 triliun rupiah, di mana 349 triliun rupiah ini apabila dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 270 juta orang, maka satu kepala akan menerima 1.200.000 rupiah. Tapi ternyata saat bantuan PKM atau program keluarga sejahtera, program pangan non tunai, apabila datang ke pos di daerah kecamatan disuruh ke kantor kepala desa. Apabila datang ke kantor kepala desa disuruh ke Pak RT. Bila datang ke Pak RT disuruh ke pejabat desa yang lain. Amat membingungkan rakyat kecil. Sedangkan di aplikasi Bansos, cek Bansos Kementerian Sosial sudah pun keluar. Inilah bukti bahwa kita rakyat kecil tidak ada apa-apanya. Yang dia perlukan hanyalah untuk memperkaya diri. Baik dia sendiri, keluarganya, anaknya, dan cucu-cucunya. Jadi kepada seluruh rakyat kecil, rakyat umum seperti kita, termasuk saya, kalau bisa jangan selalu terlalu terobsesi dengan capres, cawapres yang mengusung program mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan kita semua, karena dia sekarang atau tahun depan ini akan memerlukan suara kita, rakyat kecil, untuk menduduki pemerintahan. Dan apabila sudah menduduki pemerintahan, apabila diberi kepercayaan dan diberi amanah oleh rakyat, maka dia akan mengkorek kekayaan negara, mengkorupsi kas-kas negara, sehingga negara Indonesia ini amat nihil untuk menuju kemajuan dan kemakmuran, meskipun 100 ataupun 150 tahun lagi. Oke? Sampai di sini dulu video saya. Ingat pesan ini kepada seluruh rakyat kecil, termasuk saya, kita semua rakyat kecil, rakyat umum, rakyat awam. Supaya jangan terlalu terobsesi, jangan hiraukan program-program yang mengatasnamakan kita. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nasional, dan salam persaudaraan dimanapun Anda berada. Jangan lupa silakan share, like, dan subscribe. Oke?